Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dintia Hulu di Prof. Binsaro Channel, Gudang Informasi Guru dan Siswa. Teman-teman pelamar P3K Tenaga Kesehatan, berikut saya bagikan informasi tentang pengumuman hasil penambahan nilai afirmasi bagi P3K Tenaga Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan 2022. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Bagi teman-teman pelamar P3K Tenaga Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, sudah keluar hasil penambahan nilai afirmasi dan bisa dicek langsung oleh teman-teman melalui pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan nomor KP.01.04-3-23228-2022 tentang hasil penambahan nilai kompetensi teknis dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022. Perlu kita ketahui bersama teman-teman bahwa pelamar yang melamar di lingkungan Kementerian Kesehatan hanya diberikan afirmasi sebanyak 4 jenis afirmasi, sedangkan bagi teman-teman yang melamar di lingkungan pemerintah daerah tertentu, maka bisa mendapatkan 5 jenis afirmasi sekaligus, asalkan teman-teman bisa memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan. Menurut pengumuman ini teman-teman, bahwa afirmasi yang diberikan kepada pelamar P3K Tenaga Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan yaitu yang pertama adalah afirmasi yang 10% itu diberikan kepada pelamar penyandang disabilitas. Kemudian afirmasi yang 25% diberikan bagi pelamar yang berusia 35 tahun ke atas pada saat mendaftar dan kemudian memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus-menerus, kemudian melamar juga di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini. Jadi teman-teman yang bisa memenuhi kriteria seperti ini maka diberikan afirmasi sebesar 25%. Kemudian afirmasi yang ketiga yaitu afirmasi yang 15% yang bisa diberikan kepada pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Kemudian afirmasi yang keempat yaitu afirmasi yang 5% atau sebesar dengan 23 poin diberikan kepada pelamar yang telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan. Sehingga dari uraian tersebut teman-teman dapat kita ketahui bersama bahwa afirmasi yang ditiadakan oleh Kementerian Kesehatan yaitu afirmasi yang 35% atau sebesar 158 poin, yaitu afirmasi yang diberikan kepada pelamar yang melamar di daerah terpencil atau sangat terpencil. Jadi teman-teman di sini saya jelaskan bahwa apabila teman-teman melamar di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, maka teman-teman tidak diberikan afirmasi yang 35% atau afirmasi yang diberikan bagi pelamar yang melamar di daerah terpencil atau sangat terpencil. Sehingga di sini kita simpulkan bahwa hanya ada 4 jenis afirmasi yang bisa diberikan kepada teman-teman pelamar di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022 ini. Nah, sekarang teman-teman marilah kita melihat bersama hasil rekapitulasi penambahan nilai afirmasi bagi pelamar P3K di lingkungan Kementerian Kesehatan 2022. Lampiran pengumuman nomor KP 0104-3-23228-2022 tanggal 14 Desember 2022. Penambahan nilai kompetensi teknis dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022. Dari tabel di bawah ini teman-teman maka terlihat jelas kolom jenis afirmasi yang didapatkan oleh setiap pelamar. Untuk kolom pertama yaitu berisi afirmasi bagi pelamar dari penyandang disabilitas. Kemudian kolom berikutnya yaitu afirmasi yang diberikan bagi pelamar yang berusia lebih dari 35 tahun, kemudian memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun terus menerus dan melamar di tempat bekerja saat ini sebagai non-ASN. Kemudian kolom berikutnya yaitu berisi afirmasi yang diberikan bagi pelamar
yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non-ASN, dan kolom terakhir yaitu berisi afirmasi yang diberikan kepada pelamar yang sedang dan atau telah melaksanakan pengabdian berupa pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan Kementerian Kesehatan. Misalnya kita ambil contoh teman-teman, yaitu pelamar dengan nomor urut 1 atas nama A. Asrina Asmar. Pelamar tersebut dia tidak diberikan atau tidak mendapatkan afirmasi sama sekali teman-teman, baik afirmasi yang 10%, begitu juga dengan afirmasi yang 25%, yang 15% dan 5%. Hal ini disebabkan teman-teman karena dia tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan afirmasi tersebut. Kemudian contoh berikutnya teman-teman, misalnya pelamar dengan nomor urut 7 atas nama A. Pratiwi Nilasari. Jadi dari sini teman-teman bisa kita lihat bahwa pelamar tersebut atau Pratiwi Nilasari tersebut dia mendapatkan dua jenis afirmasi sekaligus, yaitu afirmasi yang 25% sebesar 113 poin, kemudian afirmasi yang 15% yaitu 68 poin. Pelamar ini berhak mendapatkan afirmasi teman-teman karena dia berusia lebih dari 35 tahun, kemudian memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun terus menerus, dan juga dia melamar di tempat bekerja saat ini sebagai non-ASN. Kemudian afirmasi yang kedua juga diberikan kepada pelamar tersebut atau kepada Pratiwi Nilasari karena dia melamar di fasilitas kesehatan tempat dia bekerja saat ini sebagai non-ASN. Jadi di sini bisa kita simpulkan teman-teman bahwa pelamar tersebut bisa mendapatkan dua jenis afirmasi sekaligus karena dia memenuhi kriteria tersebut. Sehingga total afirmasi yang diberikan kepada pelamar tersebut sebesar 113 ditambah 68 sama dengan 181 poin, dan nilai ini nanti memang benar-benar ditambahkan pada nilai kompetensi teknis teman-teman. Sehingga dari uraian tersebut teman-teman bisa kita menarik kesimpulan bahwa setiap pelamar bisa saja mendapatkan lebih dari satu jenis afirmasi sekaligus, dan hal ini juga pernah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu video yang ini. Nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Silakan nanti teman-teman mempelajari dari sana sistem penambahan nilai atau afirmasi bagi pelamar P3K Tenaga Kesehatan 2022. Jadi demikian sajalah teman-teman informasi yang bisa kita bagikan melalui video ini. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya Porfidentia Hulu and see you on the next video.